Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Cep Solihin. Semoga kita semua ada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dikisahkan orang-orang soleh, semoga channel ini menjadi rahmat dan teladan bagi kita semua. Jika berkenan, dengan lapang hati untuk mendukung, subscribe, like, komen, dan jangan lupa share. Semasa hidupnya, Al-Habib Umar selalu menanamkan kepada para pengikutnya dan para pecintanya untuk meneladani akhlak daripada baginda Rasulullah SAW. Salah satu ajaran Rasulullah SAW yang merasap ke dalam sanubarinya adalah berbakti kepada ibu. Bahkan dikisahkan bahwa dengan tekun, ikhlas, sabar, dan penuh kasih sayang, Al-Habib Umar merawat sang ibu yang sakit hingga akhir hayatnya. Menurut beberapa habaib yang kenal dengan Habib Umar, karena keikhlasannya merawat sang ibu inilah akhirnya Al-Habib Umar mendapat karomah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kemampuannya mengatasi berbagai persoalan setiap orang yang datang kepadanya. Di balik semuanya, banyak pula yang menilai berbagai keistimewaan yang ada daripada Al-Habib Umar tak lain karena keberkahan orang tua. Ia memang dikenal sebagai seorang anak yang sangat taat dan berbakti kepada orang tuanya. Sewaktu kecil, Al-Habib Umar senantiasa membawakan tempat air berukuran besar untuk mengisi penampungan air guna keperluan ibunya. Di tengah terik panas matahari gurun pasir yang menyengat, ia pulang pergi dari rumah yang terletak di pegunungan ke tempat pengambilan air dengan jarak yang sangat jauh, tak lain hanya untuk memenuhi penampungan air yang digunakan oleh sang bunda. Saat itu penduduk sampai sering menggambarkannya sebagai tempat air yang berjalan sendiri, dan ada pula yang mengatakan tempat air yang dibawa Zin karena tubuhnya yang masih kecil sehingga tidak terlihat dari kejauhan dan tertutup oleh besarnya tempat air yang ia pikul. Diriwayatkan ketika ayahnya telah berusia lanjut, ia sampai rela tidur di bawah tempat tidur sang ayah, sehingga ia mudah terjaga untuk menggendong apabila ayahnya terjaga dan ingin hajat ke kamar mandi, dan membantu menyediakan keperluannya di malam hari. Siang harinya ia berdagang untuk memenuhi keperluan nafkah dirinya dan kedua orang tuanya. Saat itulah Al-Habib Umar tinggal di bilangan Kuitang dan hidupnya di masa kehidupan daripada Al-Habib Ali Kuitang, yang saat itu masih mengasuh majlis taklimnya yang terkenal dengan Majlis Taklim Kuitang. Namun karena lebih mementingkan kedua orang tuanya, lebih mementingkan merawat daripada sang ayah, sampai-sampai ia tak sempat menghadiri majlis-majlis di luar rumah, termasuk daripada Majlis Taklim Al-Habib Ali Kuitang, karena seluruh waktunya benar-benar ia gunakan berkhidmah, berbakti kepada orang tuanya. Nama besar Al-Habib Umar bin Wad Al-Atos amat dikenal luas, bahkan sampai kisah karomahnya yang masih beredar dari mulut ke mulut hingga sekarang. Karena memang banyak orang yang pernah menyaksikan atau mengalaminya sendiri. Al-Habib Umar bin Hud memang tokoh yang dicintai umat, sekaligus tokoh yang disepakati kebesaran dan keutamaannya. Semasa hidupnya ia sangat masyhur akan doanya yang mustajabah. Berbagai keistimewaan lain pun ia miliki, dan itu semua tentu bukan hadiah yang turun dari langit begitu pun saja. Namun hal itu ia dapati dengan perjuangan besar dan mujahadah. Al-Habib Umar pribadi yang dikenal akan kesolehannya dan pengorbanannya dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatannya kepada orang tua, kasih sayangnya terhadap kaum muslimin, dan kesungguhannya dalam mengajak umat untuk mengenal sosok panutan umat sepanjang masa, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Hal-hal tersebut ia jalani secara istiqomah hingga suatu saat pohon istiqomah itu pun berbuah menjadi karomah. Al-Habib Umar bin Hud sebagaimana juga segenap para aulia Allah lainnya sebenarnya tidak memerlukan karomah. Namun demikian, karomah termasuk ketentuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk menampakkan kebesarannya dan sebagai salah satu bukti atau petunjuk atas sebuah kedudukan mulia seorang kekasihnya.
Pernah suatu saat seorang lelaki yang gemar membeli undian datang kepadanya tanpa basa-basi. Lelaki itu pun berkata, "Wahai Habib Umar, saya minta nomor undian." Kata lelaki itu tanpa sungkan. Kata Habib Umar, "Aku akan berikan engkau nomor undian, namun dengan satu syarat. Jika engkau menang undian, segeralah bawa uang itu kepadaku." Jawab daripada Al-Habib Umar menyanggupi permintaan laki-laki tersebut. "Baiklah, kalau itu permintaanmu ya Habib," jawab tamu yang datang tanpa sungkan itu. Beberapa hari kemudian lelaki itu datang. "Habib, saya berhasil menang undian, ini uangnya," katanya berseri-seri sambil bahagia, sambil menyerahkan segumpak hasil undian. Dengan tenang pula Al-Habib Umar meminta kepada salah seorang muridnya untuk mengambil sebuah baskom. Lalu ia berkata kepada tamunya itu, "Sekarang perhatikan apa yang aku hendak perbuat." Kemudian ia menggenggam uang segopok itu dan memerasnya di atas baskom. Aneh, sungguh aneh, dari genggaman tangan Al-Habib Umar mengucurlah darah segar dan mengalir memenuhi baskom. "Lihatlah apa yang telah engkau dapatkan dari undian itu," kata Al-Habib Umar kepada tamunya itu. Melihat kejadian itu, lelaki itu kaget, bukan kepalang, badannya gemetaran, wajahnya pucat spasi. Belum beranjak dari tempat duduknya, ia menyatakan bertobat di hadapan Al-Habib Umar bin Hud al-Attas. Di suatu saat lain ketika Al-Habib Umar tengah menggelar majlis taklim di masjid, masuklah seorang lelaki berwajah putih bersih. Tanpa basa-basi lelaki itu tak dikenal seorang pun menghampiri Al-Habib Umar dan mengatakan, "Wahai Habib, bisakah aku minta nasi kebuli?" Permintaan aneh tersebut tentu saja membuat terkejut seluruh jamaah. Namun dengan tersenyum Al-Habib Umar berkata dengan sangat arif, "Baiklah, pergilah ke belakang dan makanlah apa yang kau mau." Maka lelaki itu pun segera pergi ke dapur. Tak lama kemudian talim itu pun usai. Kemudian Al-Habib Umar dengan diikuti sebagai para jamaah menyusul ke dapur. Mereka melihat lelaki itu tengah menyantap nasi kebuli yang sangat lahap. "Dia adalah tamu agung kita. Lelaki itu adalah Nabiullah Khidir," kata Al-Habib Umar kepada para jamaahnya. Perlu diketahui bahwa tidak semua ulama besar mendapat kesempatan dikunjungi oleh Nabiullah Khidir, dan kunjungan Nabiullah Khidir itu menunjukkan betapa Al-Habib Umar sangat soleh dan berhati bersih. Ada cerita lain lagi mengenai karomahnya. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki yang membawa air agar didoakan sebagai obat. Namun baru saja ia mengetuk pintu daripada pintu Al-Habib Umar, sudah menyuruh pulang. Tentu saja ia bersikeras dan bertahan menunggu di depan pintu. Akhirnya Al-Habib Umar keluar saja mengatakan, Pulanglah, air itu yang engkau bawa sudah aku menyembuhkan." Tapi Bib, kata orang itu kebingungan. "Pulanglah, bukankah engkau sudah ditunggu oleh keluargamu?" kata daripada Al-Habib Umar dengan mantap. Akhirnya dengan keyakinan yang kuat ia pulang membawa air dalam botol tersebut dan menuangkan ke dalam gelas untuk diminum keluarganya yang sakit. Subhanallah, tak lama kemudian keluarganya yang sakit tersebut berangsur sembuh hingga pulih kembali. Al-Habib Umar bin Hud adalah seorang wali yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya selalu ia usahakan terjaga dan dengan sempurna, bahkan juga dalam hal pakaian. Ia selalu memisahkan antara pakaian sehari-hari dan pakaian untuk sholat. Itu telah menjadi kebiasaan bagi dirinya sejak muda hingga akhir hayatnya. Salah seorang pembantu Al-Habib Umar mengatakan ia sering melihat Al-Habib Umar bangun mulai malam pukul 11 malam hingga masuknya waktu sholat subuh, hingga suatu waktu pembantunya itu dikejutkan oleh suara tangisan yang terdengar dari kamar daripada Al-Habib Umar. Dengan sangat cemas dan penuh kebingungan, segera saja pembantunya itu menghampiri Al-Habib Umar dan menanyakan musibah apakah yang sedang menderitanya. Lalu Al-Habib Umar menjawab, "Aku tertidur dan terlambat bangun 1 jam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Subhanallah. Saat itu ia terbangun pada pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Subhanallah. Padahal itu terjadi saat ia sudah berusia lebih daripada 90 tahun.
Di usia tuanya, Al-Habib Umar sangatlah disiplin menjaga waktu dalam beribadah. Demikianlah sosok daripada Al-Habib Umar yang selalu berusaha meneladani kehidupan datuknya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukakan dulu kedua kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bengkak karena berlama-lama berdiri sholat di malam hari. Itulah sebabnya Al-Habib Umar kelak sangat menekankan pentingnya mengenal sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkan apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam amalkan, di antaranya lewat usahanya untuk menciarkan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pembacaan daripada Ratib Al-Atas. Orang terkadang menyebutnya Habib Umar Cipayung hal ini karena Majlis Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang setiap tahun ia gelar sekitar wilayah Cipayung. Puncak tersebut yang dihadiri hingga ratusan ribu orang. Ada yang datang dari negara-negara tetangga, bahkan ada yang berasal dari berbagai negeri di Timur Tengah dan Afrika. Mereka datang berbondong-bondong sebagai pecinta Rasulullah SAW dan juga tentunya sebagai pecinta Al-Habib Umar bin Hud. Sebagai tuan rumahnya, kakaknya, karenanya tidak heran kalau orang menyebut Maulid Nabi yang diselenggarakan Al-Habib Umar Cipayung sebagai Maulid Nabi yang internasional. Maulid ini dihadiri sekitar 100.000 jamaah, termasuk ratusan jamaah dari mancanegara. Untuk penjamuan makanan untuk para jamaah yang menghadiri maulid diperlukan ribuan ekor kambing dan bertonton beras. Karena kalau ditanya orang dari mana dananya, maka Habib Umar selalu bilang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu yang mungkin yang lain dibandingkan dengan acara-acara maulid di masjid lain adalah tidak ada ceramah-ceramah. Setelah pembacaan maulid, acaranya langsung saja, yaitu pembacaan maulid, dzikir dan ditutup dengan doa. Tidak adanya ceramah-ceramah yang sudah tradisi sejak lama itu, karena Habib Umar khawatir akan menimbulkan saling serang dan fitnah di antara para jamaah. Kegiatan rutin Al-Habib Umar yang lain bermasyarakat adalah sholat subuh berjamaah di kediamannya di kawasan Condet. Setiap hari terdapat sekitar 300 orang peserta jamaah sholat subuh yang datang. Khususnya pada hari Jumat, jamaahnya meningkat menjadi 1.000 orang. Setiap hari Sabtu mereka para jamaah diberikan pelajaran fikih, sedangkan di Cipayung Bogor tiap Kamis malam diadakan pembacaan Maulid Deba. Dan yang menarik adalah setelah diadakan kegiatan tersebut, para jamaah dijamu oleh Al-Habib Umar bin Hud dengan nasi uduk lengkap dengan lauk-lauknya. Itulah sekelumit kisah daripada wali min auliyaillah, yaitu Al-Habib Umar bin Hud Al-Atas. Para saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran daripada Al-Habib Umar bin Hud Al-Atas.